Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para peserta kelas terjemah internasional Ta'limul Quran Akademi yang saya muliakan. Alhamdulillah pada episode yang 100 ini kita masih diberikan karunia untuk sama-sama mempelajari terjemah Al-Quranul Karim ke dalam bahasa Indonesia. Yang mana pada episode kali ini, ayat yang akan kita bahas adalah ayat yang ke-138 sampai ke-141 ya, dari surah Ali Imran. Untuk para peserta, mohon maaf yang mic-nya masih dibunyikan, silahkan di-mute terlebih dahulu. Sekali lagi, saya beritahukan kepada para peserta yang mic-nya masih belum di-mute, silahkan di-mute terlebih dahulu, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi, pelajaran terjemah kita pada hari ini adalah membahas ayat ke-138 sampai 141 dari surah Ali Imran ya, surah yang ketiga. Nah, baik, pertama-tama ya seperti biasa untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, saya sebagai narasumber ya atau pemateri pertama-tama akan membacakan ayat-ayat yang akan kita bahas pada hari ini secara lengkap. Kemudian saya akan bacakan terjemahannya. Setelah itu baru kita akan pelajari ayat ini secara kata per kata ya Bapak Ibu. Sekali lagi mohon yang mic-nya belum di-mute, silakan di-mute, nanti ada sesi latihan ya, silakan dibuka nanti mic-nya ketika sesi latihan. Baik, langsung saja kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Artinya, sungguh telah berlalu sunah-sunah sebelummu, maka berjalanlah di muka bumi, lalu perhatikanlah betapa buruk akibat orang-orang yang mendustakan. Qad khalat min qablikum sunan. Sungguh telah berlalu sunah-sunah sebelummu. Fasiru fil ard, maka berjalanlah di muka bumi. Fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lalu perhatikanlah betapa buruk akibat orang-orang yang mendustakan. Baik Bapak Ibu, sekali lagi yang mic-nya belum di-mute, silakan di-mute ya. Karena saya bukan host, jadi tidak bisa mute satu persatu serta. Jadi Ya, silakan. ketemu orang salah. Bapak Ibu. Ya sekarang kayak gitu Pak, yang kayak masalah selingkuh ya. Kepada pemilik akun Farid Ahmad, silakan di-mute ya. Suaminya tuh nggak ikut, suaminya tuh malah selingkuh, istrinya umroh, suaminya selingkuh. Orang selingkuh sama orang itu tuh Surabaya. Nah selingkuhnya tuh selingkuhnya tuh dibawa ke rumah, dibawa ke rumah dia lah sama istrinya kan.
Nah, berhubungan di kamar mereka coba. Assalamualaikum, Sebelumnya Bapak. tuh si Silakan laki-laki itu tuh di-mute terlebih eh, dahulu dibiayain itu sama si istrinya kan. Si laki-laki itu istilahnya tuh karena dia sangat tuh mengganggu ini ya. anak angkat gitu kan, anak angkat dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu kan. Terus dikasih modal sama istrinya, Ya Allah, nggak dikasih kedengeran modal nih, Pak. di Assalamualaikum, pasar Pak jualan Farid. daging gitu kan. Assalamualaikum, Pak Farid Ahmad. Sekarang Silakan di-mute, Pak, ini mic-nya. Mohon maaf. udah berhasil ya, selingkuh sama yang Pak lain, Farid tapi kan Ahmad. berarti kan Eh, Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Kita akan membahas ayat ini secara kata per kata ya, yaitu ayat yang pertama pelajaran kita pada hari ini, ayat ke-138 ya dari surah Al-Imran. Yang pertama ada kata qad yang artinya sungguh. Ya. Qad artinya sungguh, kholat telah berlalu. Ya. Qad kholat sungguh telah berlalu. Min qablikum sebelummu. Ya. Min qabl artinya sebelum, kum kamu. Ya. Min qablikum sebelum kamu. Sunanun artinya sunah-sunah. Sunanun artinya sunah-sunah. Ini jamak dari kata sunnah. Ya. Tunggalnya sunnah, jamaknya sunanun. Ya. Sunnah, sunnah. Fasiru, maka berjalanlah. Fa, maka. Siru, ini fi'il amar ya, atau fi'il perintah, kata kerja perintah. Berjalanlah. Fasiru, maka berjalanlah. Fil ardi, di muka bumi. Fi artinya di, al ardi bumi ya. Fil ardi di muka bumi. Kita sering ya mendapati kata ini di dalam Al-Qur'an ya. Biasanya dipasangkan dengan as-samawat, langit ya, tapi di sini hanya al ardi saja. Fil ardi artinya bumi ya, di muka bumi. Fangzuru, lalu perhatikanlah. Fa lalu ya. Unzur, unzuru ini juga sama fi'il amar atau kata kerja perintah yang artinya perhatikanlah. Fangzuru lalu perhatikanlah. Ya, lalu lihatlah. Kaifa betapa ya. Kaifa betapa atau bisa juga diterjemahkan bagaimana ya. Kaifa itu bagaimana atau betapa menunjukkan sesuatu yang eh, sangat begitu ya. Kaifa betapa kana akibatu betapa buruk ya. Akibat itu suatu akibat ya. Di sini disisipkan kata buruk ya. Kana akibatun. Betapa buruk akibat ya. Al mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Mukadzibin itu orangnya banyak ya. Kalau al mukadzib orang yang mendustakan hanya satu. Tapi kalau al-mukadzibina ditambah ya mati dengan nun, itu menandakan bahwa kalimat ini atau kata ini adalah jamak. Orang-orang yang mendustakan. Baik, saya ulangi. Qad artinya sungguh, kholat telah berlalu, min qablikum sebelummu, sunanun ya, sunnah-sunnah. Fasiru maka berjalanlah fil ardi di muka bumi, fangzuru lalu perhatikanlah, lalu lihatlah, kaifa betapa atau bagaimana, kana akibah buruk suatu akibat, al mukadzibina orang-orang yang mendustakan. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya pembahasan kita kepada ayat yang kedua ya dari pembahasan kita pada hari, yaitu ayat yang ke 139 ya.
Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Artinya, Al-Quran ini suatu penjelasan bagi manusia, suatu petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Hadza bayanul linnas. Al-Quran ini ya, hadza maksudnya Al-Quran ini bayanul linnas, suatu penjelasan bagi manusia. Wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Suatu petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-139. Langsung saja kita bahas ayat ini secara kata per kata. Yang pertama ada kata haza, yang artinya Al-Quran ini ya. Haza sebetulnya terjemahannya hanya ini ya, ini. Tapi di sini konteksnya merujuk kepada Al-Quranul Karim. Haza, Al-Quran ini bayanun, suatu penjelasan. Bayanun, suatu penjelasan. Bayan ya, suatu penjelasan. Linnasi, bagi manusia. Li, bagi. Annas, manusia. Linnasi, bagi manusia. Wahudan, dan suatu huda ya, petunjuk. Wa artinya dan, namun di sini konteksnya tidak diletakkan dannya. Wahudan ya, suatu petunjuk ya. Huda, petunjuk, hidayah ya. Wahuda, suatu petunjuk. Wa mau'izotun ya, dan nasihat. Mau'izoh itu nasihat. Mau'izoh nasihat. Wa mau'izotun dan nasihat. Lil muttaqina. Li artinya bagi ya. Al muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Al muttaqi, orang yang bertakwa. Al muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Ya, sama seperti pada ayat sebelumnya, al mukazzibin, orang-orang yang mendustakan. Nah, ini antonimnya ya, kebalikannya. Al muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Ya, sama-sama jamak ya, sama-sama orang-orang, menunjukkan banyak orang. Kalau al-muttaqi itu satu orang, tapi kalau al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Haza, ini yaitu Al-Quranul Karim, bayanun, suatu penjelasan. Linnasi, bagi manusia, wahudan, dan suatu petunjuk, suatu hidayah, ya, suatu hudan, wa mau'izotun, dan suatu nasihat, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita memasuki ayat yang ketiga ya dari pembahasan kita pada hari ini, atau ayat yang ke-140 dari surah Ali Imran ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, dan janganlah kamu merasa lemah, jangan pula bersedih, dan kamu pasti unggul jika kamu orang-orang yang beriman. Wala tahinu wala tahzanu, dan janganlah kamu merasa lemah, jangan pula bersedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan kamu pasti unggul
jika kamu orang-orang yang beriman. Terjemah kata per katanya, wala tahinu, dan janganlah kamu lemah. Ya. Wala dan janganlah tahinu, kamu merasa lemah. Wala tahinu, dan janganlah kamu merasa lemah. Wala tahzanu, jangan pula bersedih. Ya. Wala tahzanu, ya. Ini keduanya sama-sama fi'il amar ya, atau kata kerja perintah. Wala tahzanu, ya. Dan jangan pula kamu sekalian ya bersedih. Tahzanu itu menunjukkan bahwa yang diperintahnya itu banyak orang ya. Dan jangan pula kalian bersedih seperti itu. Wa antum, dan kamu ya, atau kalian, wa dan antum, kamu, al-a'launa ya, unggul, pasti unggul. In kuntum, jika kamu ya, atau jika kalian, in, jika, kuntum, kamu, mukminina, orang-orang yang beriman. Ya, mukmin, orang beriman, mukminina, orang-orang yang beriman. Saya ulangi, wala tahinu, dan janganlah kamu ya, atau kalian merasa lemah. Wala tahzanu, dan jangan pula kalian bersedih. Wa antum, dan kamu, al-a'launa, pasti unggul. A'la dari kata a'la ya. A'la, tinggi, unggul ya. Al-a'launa, pasti unggul. In kuntum, jika kamu, mukminina, orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan kepada ayat yang keempat di materi kita pada hari ini, yaitu ayat yang ke-141 dari surah Ali Imran. Iyamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Artinya, jika kamu mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kufar itu pun mendapat luka seperti itu. Dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia, supaya mereka mendapat nasihat, dan supaya Allah menzahirkan orang-orang yang beriman. Dan Dia mengambil saksi-saksi dari antaramu, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang aniaya. Iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum misluh. Jika kamu mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kufar itu pun mendapat luka seperti itu. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia, supaya mereka mendapat nasihat. Waliya'lamallahu alladzina amanu, dan supaya Allah menzahirkan orang-orang yang beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Dia mengambil saksi-saksi dari antaramu. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang aniaya. Pembahasan secara kata per katanya ya Bapak Ibu. Pertama ada kata in, jika ya, in jika. Yamsaskum, kamu mendapatkan ya. Yamsaskum, kamu mendapatkan. Korhun, ya, luka. Korhun artinya luka. Fakod, maka sesungguhnya. Fakod, maka sesungguhnya.
Fa maka, qad sesungguhnya, massa mendapat ya. Al-qaum, kaum kufar itu pun ya. Korhun ya, luka. Misluhu, seperti itu, semisal itu ya. Watilka, dan itu al-ayyamu, hari-hari. Al-ayyamu, hari-hari. Sebentar ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Watilka, dan itu al-ayyamu, hari-hari. Nudawiluha, kami pergilirkan ya. Nudawiluha, kami pergilirkan. Baina, di antara. Ya, saya ulangi. In, jika yamsaskum, kamu mendapat korhun ya, luka. Fakod, maka sesungguhnya. Fakod, maka sesungguhnya massa, mendapat al-qauma, kaum kufar itu pun ya. Ini dibalik ya. Memang terjemahan bahasa Arab seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kata kerjanya dulu baru apa namanya keterangannya atau subjeknya begitu ya, atau maf'ulnya ya. Al-qaum, jadi kaum kufar itu pun akan mendapat korhun, luka. Tapi di sini unik ya. Korhun ini sebetulnya sebagai subjek. Jadi korhun masal qauma. Jadi luka menyentuh orang-orang kafir. Masa itu sebetulnya bisa artinya mendapat ya, bisa artinya lain ya. Jadi korhun itu luka didapati ada pada kaum kufar begitu ya. Tapi di sini terjemahannya secara konteks jadi seperti ini. Masal qauma, mendapat ya kaum kufar itu pun korhun, luka. Ya, tapi kalau lebih enak kita bacanya kaum kufar itu pun mendapat luka. Seperti itu ya. Misluhu, seperti itu, semisal itu. Mislu, misal, hu, itu. Misluhu, seperti itu, atau semisal itu. Wa tilka, dan itu. Wa, dan, tilka, itu. Al-ayyamu, hari-hari. Ya, ini jamak dari yaum. Ya. Al-yaum, hari. Al-ayyamu, hari-hari. Nuda wiluha, kami pergilirkan. Nuda wiluha, kami pergilirkan. Baina, di antara. Baina, di antara. Selanjutnya, ujung-ujungnya berantem. selanjutnya an-nasi, manusia ya. An-nas, manusia. Waliya'lama, dan supaya menzahirkan ya. Wa, dan li, supaya ya'lama, menzahirkan. Allahu, Allah ya. Di sini Allah sebagai subjeknya ya, sebagai pelaku, dan Allah supaya menzahirkan, dan supaya Allah menzahirkan ya. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Amanu, beriman. Amanu, beriman. Wayattakhidha, dan dia ya, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengambil ya. Yattakhidha, mengambil, dia mengambil. Wa, dan yattakhidha, dia mengambil. Wa yattakhidha, dan dia mengambil. Minkum, dari antaramu. Minkum, dari antaramu. Min itu dari antara ya, kum, kamu. Syuhada'a, saksi-saksi. Syuhada'a, saksi-saksi, ini juga jamak ya, dari kata syahid. Syahid, saksi. Syuhada'a, saksi-saksi. Wallahu, wallahu, dan Allah. Wa, dan Allah, Allah. La yuhibbu, tidak menyukai. La, tidak. Yuhibbu, menyukai. Nah, kata yuhibbu ini sering kita dengar ya. Sering kita dengar kata Habib, itu sama akar katanya dengan yuhibbu ya.
habba yuhibbu. La yuhibbu, tidak menyukai, ya, tidak mencintai, bisa juga. Tidak menyayangi dan lain sebagainya. La, tidak, yuhibbu, menyukai. Al-zalimina, orang-orang yang aniaya. Al-zalim, orang yang aniaya. Al-zalimina, orang-orang yang aniaya. Zolim, ya, orang-orang yang zolim. Saya ulangi ya, Bapak Ibu. An-nasi, manusia, waliya'lama, dan supaya menzahirkan Allahu Allah, allazina, orang-orang, amanu, yang beriman, wayattakhidha, dan dia mengambil, minkum, dari antaramu, syuhada'a, saksi-saksi. Wallahu, dan Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, tidak mencintai, az-zalimina, orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya. Baik Bapak Ibu, itulah ya materi kita pada pelajaran episode yang ke-100 ini. Ya tidak terasa ya sudah 100. Alhamdulillah kita semua masih diberikan karunia untuk senantiasa dawam ya, senantiasa bersemangat untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim yang disertai dengan terjemahannya. Khusus di dalam Itka terjemah ini, alhamdulillah sudah memasuki episode yang ke-100 ya. Mubarak kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga selanjutnya kita semua terus diberikan karunia, terus bersemangat untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim disertai dengan terjemahannya. Baik, untuk sesi yang pertama ini sudah selesai. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Tapi seperti biasa ya Bapak Ibu, jangan beranjak dulu karena setelah ini masih ada sesi yang kedua, yaitu kita akan mempelajari doa Qur'ani ya, atau doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Lalu terakhir kita akan latihan ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin berlatih menerjemahkan ayat dari pelajaran kita pada hari ini, silakan nanti dibunyikan mikrofonnya. Sebelumnya angkat tangan dulu ya, raise hand gitu. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.